Halo, balik lagi di Noise Podcast, ngobrol opini, inspirasi, dan sampai emosi. Gue senang banget lo masih dengerin. Dan kali ini gue pengen ajak lo kenalan sama satu makhluk yang bisa dibilang misterius, tenang, tapi keren banget. Namanya burung hantu salju, atau bahasa kerennya Snowy Owl. Warnanya putih, matanya kuning tajam, dan entah kenapa dari penampilannya aja lo langsung ngerasa dia tuh beda ya, kayak punya rahasia yang dia simpan sendiri, tapi lo penasaran banget buat ngerti. Tapi tenang, hari ini gue gak cuma bahas fakta-fakta soal dia ya. Gue pengen ngajak lo buat ngeliat burung ini dari sisi lain, sebagai spirit animal. Maksudnya, apa sih yang bisa kita pelajari dari dia? Dan kenapa justru burung hantu salju ini somehow relate sama hidup kita hari ini? Jadi gini, burung hantu salju itu hidup di daerah Arctic. Tempatnya dingin, sunyi, putih semua. Dan di tengah kesunyian itu dia hidup. Nggak cuma bertahan, ya, tapi berburu juga. Dia diem, tapi matanya awas. Dia sabar, tapi sekali gerak langsung tepat sasaran. Matanya tuh kuning cerah, tajam banget. Bulunya putih, tapi nggak putih polos gitu aja ya. Ada bintik-bintik gelap, ada simbol perjalanan hidup dia. Dan yang paling keren, dia nggak berisik. Terbangnya halus banget, nyaris tanpa suara. Dia lebih milih diam, ngamatin. Baru kalau waktunya pas, dia ambil langkah. Nah, lo pernah gak sih ngerasa pengen pause dari semua kebisingan dunia? Pengen diam dulu, mikir. Gak pengen ikutin arus rame-rame. Kalau iya, bisa jadi burung hantu salju itu spirit animal lo. Soalnya spirit animal itu bukan soal hewan kesukaan ya, tapi tentang energi yang lo bawa, cara lo jalan hidup. Snowy Owl ngajarin kita satu hal penting. Keheningan itu bukan kelemahan. Justru dari sunyi itu kita bisa dengar suara hati kita sendiri yang biasanya kalah kencang sama suara dunia. Dan satu lagi, gak semua hal harus buru-buru. Kadang diam itu bukan pasrah, tapi justru bagian dari perhitungan dan observasi. Snowy Owl itu diam, tapi dia tahu kapan harus gerak. Dan begitu gerak, dia gak main-main. Jadi gini ya, gue ngerasa banget makna itu, apalagi sebagai seorang petani muda. Di zaman yang serba cepat, orang scrolling terus, swipe terus, cemas terus. Kayak semuanya tuh harus buru-buru. Tapi pas gue mulai turun ke sawah, ke ladang, nanam sendiri, gue belajar satu hal. Gak semua proses bisa lo paksa cepet. Benih gak bisa lo teriak-teriakin biar tumbuh lebih cepet. Dia butuh waktu, butuh perawatan, butuh lo observasi tiap hari tanahnya, cuacanya, hawanya. Gue juga sering sendiri di ladang, diem, tapi mata dan hati gue jalan terus. Kayak burung hantu salju, gak kelihatan sibuk, tapi lagi mantau semua. Dan kadang
dunia nggak ngeliat itu. Yang dilihat cuma hasil akhirnya. Padahal prosesnya sepi, dingin, dan penuh ketidakpastian. Tapi ya, justru di situ kita belajar sabar, belajar peka, belajar tenang, tapi tetap tajam. Jadi, kalau lo ngerasa lo beda, kalau lo lebih suka diem daripada ribut, kalau lo sering ngerasa nyaman di ruangan sepi, bisa jadi lo emang burung hantu salju. Spirit animal lo ngajarin bahwa tenang itu bukan lemah, diam itu bukan kosong, dan lambat itu bukan gagal. Thanks banget udah dengerin episode kali ini. Jangan lupa lo boleh slow, asal tetap tajam. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Gue pamit dulu. Tetap hangat di dunia yang kadang dingin.